dalam minoritas OTW 3% menumpang di negara ini, betul kan? Jadi kita harus menghormati kalian. Mungkin gitu, Tiara. Silakan Tiara, ada yang mau kondusif ya, abang yang minta tolong kondusif dengan data by data itu loh, data edukasi kepada yang betul. Silakan Mas. Siapa ini? Siapa ini? Don't worry ini siapa? Ataupun silakan. Ya, don't worry, monitor ini don't worry ini bisa dibawa diskusi mungkin. Don't worry, monitor. Apa itu? Ya, ya, walekon. Selamat malam, don't worry. Ya, malam. Ya, malam. Ya, di sini aku sebagai host yang paling cantik di dunia pertiktokan mengangkat tema Yesus berdosa di Lukas 15 titik bertinde 18 ya di Denwori ya. Oke, Apa bunyinya itu? Bunyinya ya kita alihkan lagi sama pendeta besar on off ya. Silakan pendeta. Baik ya. Jadi abang yang bernama akun abang selamat baru bergabung ya. Don't worry ya. Don't worry Kristen ya bang ya. Pastinya ya. Ya kok tahu bang? Macam botol-botol bau-bau babi itu bang. Aku biasa kalau Kristen bang. Begini bang, aku kasih ilmu kepada abang ataupun teman-teman Muslim. Kalau ingin mengenal Kristen itu gampang sih. Lihat wajahnya kotak, muka kotak, bau-bau babi bang. Bapak makan ilmu apa yang mau kamu kasih sekarang? Ilmu goib kah? Ilmu apa yang mau kamu? Ilmu tentang pembibelan bang, pembibelan. Jadi begini bang, sebelum itu bang, don't worry, aku ingin menyapa abang bisa kondusif bang, ataupun gimana bang? Abang bisa kondusif ya? Biasanya kamu ini abang bisa kondusif bang? Jangan kejang-kejang dulu. Jangan kejang-kejang dulu, santai ya. Ya kalau kamu diskusi sama saya harus santai ya, jangan kejang-kejang. Iya, jangan kejang-kejang. Ini guru mau bicara. Jangan kejang-kejang ya. Iya. Kamu bisa kondusif nggak? Bisa tenang nggak? Iya, silakan. Kan biasanya kamu kan memberikan ilmu menghujat, ya kan? Iya. Silakan, Bang. Jadi sekarang saya pertegas sama kamu. Kamu mau ngasih saya ini kasih apa? Ilmu menghujat kah? Ilmu bela diri kah? Ilmu tentang ilmu apa? Bible bang, pelajaran tentang Bible gitu. Masalahnya kamu nggak ngerti Bible. Aku pendeta besar bang. Ya, kamu itu kan pendeta besar dari kalangan Islam. Abang tahu bahasa Yunani bang? Tenang dulu, tenang. Jangan kotak-katir dulu kamu situ. Baik. Ya. Silakan. Jangan kotak-katir ya. Ya. Ya jangan kotak-katir ya. Tenang dulu. Ya. Oke. Yang beli kotak itu siapa sih? Sama saya. Jangan kocar-kacir. Tenangkan hatimu, tenangkan. Ya. Maka saya tanya, saya perjelas. Kamu mau kasih saya ini ilmu bela dirinya, atau ilmu menghujat, ya, atau ilmu hitam kah? Jelas dong, ilmu apa? Kalau kamu bilang kamu mau kasih ilmu Bible, kamu nggak ngerti Alkitab masalahnya. Baik. Izin aku jawab bang ya, Bang Nuri ya, bisa ya? Baik, makasih bang ya. Jangan kejang-kejang ya bang ya. Jangan kejang-kejang ya bang. Ya, baik. Nah, jadi pertanyaan bagus daripada Bang Don't worry ya. Jadi jangan panik gitu bang. Daripada suara bang kelihatannya panik loh bang gitu loh bang. Jangan gabah dulu. Di sini aku aman-aman aja gitu loh. Aku akan memberikan pelajaran yang bagus ya. Jadi mungkin betul banyak Kristen mengatakan aku tuh nggak ngerti, aku tuh nggak paham Bible. Aku kasih tahu kalau Kristen di luar sana ya. Aku ni seorang pendeta besar yang amat besar sekali. Aku kasih tahu kalian, sebelum nenek kalian tu menetas, sebelum nenek kalian tu ada di muka bumi ni, sebelum nenek kalian menetas di muka bumi ni, aku dah faham Bible. Faham ya? Itu sebab banyak pendeta-pendeta berdebat sama aku. Kok mencret semua sekali, gak bisa jawab pertanyaan aku. Baru satu soalan aja gak bisa jawab. Itu sebab banyak pendeta takut debat sama aku, penakut masing-masing.
Sebab nggak mau kebenaran itu terbongkar, kebenaran yang ada itu terbongkar. Jadi walau bagaimanapun aku seorang pendeta besar yang jujur, aku tantang kepada seluruh pendeta-pendeta yang ada di muka bumi ini. Bodoh pendeta. Oi. Siapapun kalian, mau pendeta, mau pastor, uskup, paus, ikan keli, siakap, ikan nila, lele, puyuh, flowerhorn, siapapun kalian. Debat sama aku, siapa mau debat sama aku silakan, aku tantang kalian. Tapi yang berilmu sedikitlah. Ini banyak pendeta bahasa Yunani enggak faham. Ku kasih bahasa Yunani enggak ngerti. Botol masing-masing. Cubalah. Bagaimana kalian menjadi seorang pendeta bahasa Yunani enggak ngerti? Gimana? Coba. Ini kan aneh ini. Jangan jadi pendeta lah, kalian jadi pendusta. Sekali lagi aku kasih tahu kalian Kristen ya. Sebelum nenek kalian tu menetas, aku dah faham Bible daripada kalian. Aku lebih Kristen daripada Kristen. Gitu. Ya. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan daripada Bang Don Worry secara singkat. Jadi kalau bertanya apa ilmu yang ingin aku sampaikan, ilmu tentang pembibelan bang. Jadi aku ingin meluruskan kepada Kristen memahami Bible. Sebab banyak Kristen salah faham dengan aku, mengatakan aku ni penghujat. Malahan tadi aku sempat naik ke satu koma Kristen. Ya, aku baru bernafas saja. Menghujat katanya. Masa pernafasan aku menghujat? Ini kan kurang ajar ini. Aku ni pendeta besar. Aku ingin meluruskan kalian Kristen. Sebab pendeta kalian pun botol. Pendeta kalian pergi gereja tu congor aja dia, gak baca Bible. Akulah yang meluruskan kalian tu. Sebab kalian jangan banyak makan B2, makan babi, otak mampet. Pendeta botol, jemaat botol. Ya sama-sama botol. Betul? Faham ya? Jadi kalau ditanya ilmu apa yang aku sampaikan, ilmu tentang Bible Bang Don Worry ya. Nanti apa kita diskusikan baik-baik. Moga-moga ini malam Bang Don Worry bersyukur bisa naik ke gerejanya Tiara ini, gereja yang edukasi. Bisa-bisa nanti malam tidur, bangun pagi waras bang, enggak menyembah Yesus lagi, enggak menyembah anak manusia lagi bang. Itu bang. Cara singkat Bang Don Worry. Silakan Bang Don Worry tanggapannya. Silakan. Oh, edukasi ya kondusif ya. Silakan bang. Silakan. Ya. Silakan, Bang Don Worry, enggak apa-apa. Pingsan bang. Pingsan. Pingsan pula dia. Aduh, aneh-aneh aja ya. Jadi begitu ya. Jadi mungkin kembali kepada hostnya lah. Mungkin silakan hostnya. Ada yang mau ini bikin biasa aja nggak apa-apa kok. Ini host. Yang penting harus kondusif. Tapi kalau nggak kondusif, dikembalikan kepada timer ya. Host bisa ya, host ya. Sebab ini harus kondusif. Sebab gereja ini gereja edukasi. Oke, kembali kepada biasa aja. Kondusif ya. Ya. Oke, aku kembalikan yang kondusif ya. Oke, ya ini hostnya kurang ajar banget ini ya, karena dia mengunci mikrofon saya, ya. Jadi ini hostnya kurang ajar banget ini, ya. Lalu seolah-olah saya ini dituduh macet gitu loh, padahal saya mau bicara dari tadi. Ya. Jangan takut dulu. Kalau saya udah hadir di Komal ini, percayalah, kalian akan saya ajari, akan saya didik. Benar. Gitu. Maka Anda ini sebagai tuan rumah di Komal ini, Tiara, kamu jangan pengecut gitu loh. Hanya teman-temanmu aja kamu buka mute-nya. Betul. Kita ini tadi ya, aku sebagai host yang paling cantik di dunia pertiktokan, aku ini bijak ya. Kalau tidak kondusif, aku bakal pasang timer. Jadi kalau kalian Kristen yang masih botol, kalau kalian nggak kondusif, aku pasang timer. Kalau kalian kondusif, aku seperti ini, aku buka lagi timernya begitu ya. Oke, harus kondusif ya bang ya, kondusif ya. Nah, silakan. Orang Kristen itu ya kondusif saat berdiskusi, punya ilmu, ya. Berbeda dengan umat Islam. Coba ya, dari tema saja kalian itu udah kelihatan bagaimana kualitas kalian itu memahami Alkitab. Coba. Yesus berdosa menurut Lukas 15 ayat 18. Padahal di ayat ini ya, Yesus sedang mau membuat suatu perumpamaan.
Tetapi oleh karena gobloknya ini host, dia mengira perumpamaan itu ditujukan kepada Yesus. Itu kan tolol. Jadi kalau nggak merujukkan kepada Yesus, merujukkan kepada siapa, Bang? Itu Pak, perhatikan ya, dengar ya. Makanya saya bilang, saya bisa buktikan kalian itu tolol. Ya. Perhatikan di sini ya. Ayat yang ke-20, perhatikan ya. Maka bangkitlah ia. Siapa ia di sini? Kan bukan Yesus. Inilah. Tenang, Abang jangan ini. kejang-kejang kau host. Jangan. Kalau kamu itu udah salah, ya. Tenang, jangan kejang-kejang. Geli, aku bukan kejeng-kejeng tapi geli. Ya geli karena kamu tahu sadar kamu salah. Bukan karena Kristen ini kenapa nggak ada yang pintar, botol semua gitu loh. Ya lanjut. Bang, Jadi lanjut, salah Bang. satu dengar ya. Salah satu bentuk pembelaan yang dilakukan oleh teman-teman muslim kalau sudah ketahuan dia keliru atau salah, dia tertawa. Iya betul. Saya sudah melanglang buana keliling komal Islam, memang seperti itu. Iya. Modelnya sama. Jadi abang nggak pernah baca Bible ini. Mungkin kita bisa bertanya sama pendeta. Pendeta bisa menampilkan data Bible ya, pendeta ya. Silakan pendeta. Ono opini, dengar ya. Ya. Kalau kamu Ya, ya, ya. bertanya, tenang, jangan Silakan. kejang-kejang, ya. Silakan, Bang. Nggak usah gonjang-ganjing, jangan gonjang-ganjing. Kalau kamu Ya. bertanya sama si Ono opini kan nggak ngerti Alkitab, itu bisa saya buktikan. Nggak mungkin saya mengatakan si Ono opini nggak ngerti Alkitab, ya. Kalau saya tidak bisa buktikan. Oke, baik, Bapak, Bang. Jadi Bisa Ono aku tanggapi? opini adalah Ya. seorang yang dengar ya. Tenang, jangan kejang-kejang, santai. Ya, nggak usah kalau ngomong sama saya atau diskusi sama saya nggak usah gonjang-ganjing, santai saja. Tujuan saya di sini mendidik kalian semua. Oke, bisa aku Apa tanggapi, tujuan Bang saya Donori mendidik ya? kalian semua supaya kalian ngerti Alkitab? Ya. Tenang, jangan kejang-kejang, santai. Ya, jangan kejang-kejang. Ya, silakan. Ya. Saya udah tahu tabiatnya Ono ini, saya udah tahu. Kenapa banyak orang Kristen gak suka diskusi sama dia ini? Beliau ini mengajarkan ilmu menghujat. Oke, izin aku tanggapi, Bang Donori. Bisa Tetapi sedikit ya, Bang ya? biarpun tenang. Jangan dulu, jangan dipotong-potong. Jangan Ya, dipotong-potong. baik. Nah, tetapi sekalipun saya tahu si Ono ini ya lebih mengedepankan memberikan ilmu hujat kepada orang, tetapi karena saya ini kan kasihan. Beliau ini juga manusia yang perlu ditolong agar jangan binasa di neraka. Makanya saya tenang dulu, host. Nggak boleh Tenang, menghujat host, di gereja, Kung. Jangan bilang menghujat. Nggak Jangan boleh kejang-kejang. menghujat. Nggak boleh menghujat, harus berpanduan dengan gitu, Bang, Iya, ya. tenang, host. Tenang. Anda Iya, pun dilarang jangan usah menghujat, ya. gonjang-ganjing. Iya, nggak ada yang menghujat kok. Ya. Betul. Nggak ada yang menghujat. Saya ini tujuan saya mendidik kamu ini, host, supaya kamu ngerti Alkitab, ya. Masa kamu buat ya tema di atas Yesus berdosa dalam Lukas 15 ayat 18. Ini kan bodoh dan tolol. Jelas-jelas ya bahwa di ayat itu, di situ konteksnya Yesus membuat suatu perumpamaan tentang anak yang hilang. Masa kamu bilang Yesus Oke, itu anak Bang. yang Bisa hilang? aku tanggapi, Kan Bang Donori. tolol. Bisa ya, Bang Donori ya? Tenang dulu, jangan Bisa ya? kejang-kejang. Saya didik dulu hostnya ya. Aduh, Gini, gimana sih ya, Bang? Ini host, gimana diskusi kamu, gimana nih, Bang? ya. Abang gimana sih? Tenang, Oke, tenang, timer host. tenang. Nanti Nggak ada bisa nih, giliranmu host. saya didik. Supaya kita edukasi. Ini Iya, jangan ada sampai kita giliranmu di saya framing. didik. Tenang. Baik. Jangan kejang-kejang. Aku bilang dari tadi kondusif. Kan aku pasang timer lagi nih ya. Kondusif, don't worry. Botol memang ini. Taunya Bapak Gereja percaya Yesus pasti masuk surga. Gimana nih? Ya silakan. Oke. Panik gitu loh, jangan panik gitu loh. Kebenaran tetap kebenaran. Harus kita memakai data-data yang valid. Bisa ditampilin dataku ya, Jose, supaya kita edukasi. Nanti Bang Donori tanggapi, Bang, nggak apa-apa. Di sini kan kita aman-aman aja loh. Kalau abang ngomong terus panik itu mau gimana loh, Bang? Coba. Kalau abang panik itu gimana? Coba.
bersatu. Jangan sampai nanti kita ngomong ni ngomong bagaimana kita ingin mencerdaskan anak bangsa kita loh bang. Nanti orang-orang suruh menyembah manusia loh bang. Sebab aku banyak mendengar bang daripada teman-teman Kristen bang, don't worry, mereka mengatakan Yesus enggak berdosa. Ini kan pertanyaan, wajar host bertanya kan, Yesus berdosa di Lukas 15 titik berarti 8, wajar ya host bertanya kan, kita kan harus memberikan data gitu kan. Nah begitu sih harusnya. Jadi kalau abang mengatakan aku enggak paham Bible bang, aku dah kasih tahu sebelum nenek kalian Kristen menetas, aku dah paham Bible. Aku bilang aku lebih paham Bible, aku lebih memahami. Sebab Kristen termasuk pendeta enggak paham Bible. Abang mengatakan Yesus enggak berdosa, ini ternyata di Lukas 15 Yesus mengakui dia berdosa. Dia mengakui sendiri dia berdosa. Dan aku bisa menampilkan data-data di Bible 26 daftar Yesus berdosa loh. 26 dosa Yesus menurut di Bible. Ada tertulis tercatat di Bible. Antaranya apa? Mencuri keledai. Antaranya. Apalagi antara yang terbesar dosa Yesus, anak saya menampilkan data itu, tapi sebelum apa sih paham ya Bang Donori ya? Nampak kepanikan bang, panik itu tak bang ya, jangan kabur bang ya. Ini kita edukasi loh bang. Jadi harus kondusif. Kita harus supaya anak bangsa kita generasi katakan Yesus berdosa, betul, datanya ada di Bible ya. Aku tampilin ini host ya, termasuk hostnya. Host menghujat, turunkan host ya. Aku nggak suka kepada penghujat. Okey, baik, okey. Di Lukas 15, perhatikan ini. Kalau baca satu perikop, jelas Yesus mengaku. Kalau perikopnya jelas perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kecuali Bang Fuad. Bang Fuad kalau menghujat urusan abang ya, tapi abang jangan ketahuan abang menghujat bang ya. Yang lain jangan menghujat, yang lain ya. Yang lain, kalau siapa pun yang menghujat diblokir host ya. Aku enggak suka kepada penghujatan. Nah, okey, perhatikan. Betul perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak ini kalau di Bible merujuk kepada siapa? Yang selalu memanggil Bapakku, Bapakku, Bapakku. Anak ni siapa? Pasti merujuk kepada Yesus. Sebab di sini yang berkata ya Yesus. Yesus berkata, ini tinta merah loh ini loh. Kalian bisa tahu enggak kalau tinta merah itu apa? Kalau di sekolah tinta merah, kalau tulisan merah tu gagal, fail. Berarti Yesus fail, gagal dia. Tapi aku enggak mau bahas itu. Yang ingin aku bahas di sini, Yesus mengakui dosanya. Ni di sini data valid. Dia berdosa, bukan aku yang ngomong ni. Tinta merah ni yang ngomong siapa? Nanti dijawab Bang Dorori ya dengan data bang. Jangan kita hanya asumsi. Di sini aku enggak memakai asumsi bang. Aku harus memakai data-data yang valid bang ya. Nah, jadi di sini dikatakan jelas nih, ini tinta merah. Aku yang ngomong siapa kalau tinta merah? Yesus. Yesus ngomong nih, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah, perhatikan. Di sini Yesus berkata dia akan bangkit dan pergi kepada Bapanya. Yesus yang ngomong nih, tinta merah loh. Dan berkata kepadanya, NRK Kaiko en Pontontios en. Itu bahasa Yunani bang. Aku membuktikan kan. Nanti kalau kamu nggak paham itu sebab kalian Kristen pendeta nggak paham bahasa Yunani gimana coba? Bagaimana kalian menjadi seorang pendeta? Kan botol kalian.
Ini kan aneh kalau kau perhatikan kalangan Kristen. Itu sebab banyak jemaat Kristen bodoh. Gak bisa membedakan apa tu theos, apa tu kurios, tontios, prontontios, arke, kai, keko. Gak faham, betul tak? Itu sebab harus belajar. Macam itu sebab aku kasih tahu kalian. Aku sebelum nenek kalau menetas, aku dah faham Bible. Aku bilang kalian. Aku dah ngerti Bible. Ngerti ya? Nah, okey, lanjut. Nah, ternyata di sini yang ngomong adalah Yesus. Yesus ngomong. Dia. Ni. Mana tadi? Ni. Aduh, bentar. Mana tadi ya? Ni, Lukas 15:18. Ni. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya. Yesus berkata kepada Bapanya. Perhatikan. Apa kata Yesus? Ni tinta merah. Yesus yang ngomong. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, perhatikan. Okey, pertanyaanku. Ni, don't worry, pertanyaan aku. Benarkah Yesus mengakui dosanya di sini? Sebab ini tinta merah. Jadi kamu harus jawab ini tentang ini nanti. Dicatat, nanti dijawab gitu loh. Jangan kabur. Kamu kabur pula. Nah. Jadi enggak salah lagi kalau tema yang dikatakan oleh Yesus, pertanyaan Yesus berdosa menurut di Lukas 15:18 pertanyaan, betulkah Yesus berdosa? Ya betul. Menurut data yang di layar ini di Lukas 15:18 Yesus mengakui dia berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku ulang lagi baca supaya ngerti ni. Perhatikan di sini ya. Nih aku baca ulang lagi supaya ngerti. Aku ni tinta merah. Aku Yesus akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapanya siapa di sini? Bapanya Yesus lah, bukan bapa kau. Don't worry, kalau bapa kau. Ya, bukan bapa kau. Bapanya siapa? Bapa Yesus. Yesus telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku ni Yesus. Yesus telah berdosa. Ni tinta merah yang ngomong Yesus. Ya, gampang memahaminya ya. Jadi bukan begitu Bang Nururi. Nanti tanggapi betulkah menurut data ini Yesus berdosa. Walaupun ini perumpamaan, kita faham perumpamaan. Tapi kan yang mengatakan adalah Yesus. Ya, sedikit lagi ya. Bisa ya Mas ya. Sedikit lagi. Nanti diberikan ruang kepada Don Worry ya. Kalau dia kondusif nggak apa-apa dibuka timer. Jangan begini nanti dia kejang-kejang meninggal nanti ya. Kalau dia kondusif dibuka timernya. Kalau nggak kondusif baru kita bikin timer. Betul. Sebab kita harus kondusif. Sebab aku seorang yang akademis. Ketika aku seorang yang akademis, aku harus menyampaikan secara akademis ya. Sebab ini penting untuk aku kepada seluruh Kristen juga, jemaah-jemaah gereja yang awam maksudnya. Jangan kalian dibodohin oleh pendeta-pendeta di gereja mengatakan Yesus tidak berdosa. Ternyata menurut data Bible Yesus berdosa, gitu ya. Mungkin sebentar lagi diberikan ruang dulu kepada Bang Dr. untuk tanggapi. Nanti aku akan menampilkan daftar dosa Yesus, host. Nanti kita berikan ruang juga kepada betul. Ataupun aku tampilin sedikit. Gimana host? Silakan host. Gimana? Ataupun aku tampilin data Yesus, dosa yang antara dosa Yesus yang pertama. Bisa host? Ya. Atau gimana? Ya, mungkin aku lemparkan buka mute dulu ya Denwori ya. Bisa kondusif nggak ini orang ya? Coba silakan Denwori. Oh, oke, baik. Bisa mungkin ditanggapin itu ya Denwori ya. Oke, silakan. Di sinilah kita pahami ya betapa botolnya saudara on opini memahami Alkitab ya. Sudah jelas-jelas Yesus membentang suatu perumpamaan. Perhatikan ayat yang ke-11 ya. Ya, perhatikan di ayat ke-11. Jangan hanya karena tinta merah maka kamu katakan itu merujuk kepada Yesus sendiri. Kenapa tinta merah? Karena yang berbicara di situ adalah Yesus. Dan yang membentangkan perumpamaan itu ialah Yesus. Ya, tetapi memang bagi orang bodoh itu semua disamaratakan sama dia. Enggak peduli dia mau lihat mau apa kayak konteksnya kayak mau, yang penting sama rata semua. Itulah ketololan itu. Perhatikan ayat yang ke-11 ya. Saudara on off ya, kamu harus belajar memahami Alkitab supaya kamu enggak sesat saudaraku ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, perhatikan kalimat ini. Berarti
Yesus ini bukan ditujukan kepada Yesus. Tetapi karena kamu botol, kamu nggak bisa memahami ini. Jadi memang betul ya, orang bodoh itu nggak tahu membedakan mana sebuah perumpamaan, mana pernyataan pribadi. Bagi orang tolol itu sama aja semua. Jadi saudaraku on off, milikilah sedikit pemahaman tentang iman kekristenan supaya kamu itu punya modal berdiskusi kepada orang Kristen. Malu-maluin kamu ini saudaraku. Ya, sudah jelas-jelas di situ ya, sudah dibantu dengan perikop. Tenang, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Tujuan saya naik ke Komal ini untuk mendidik kamu loh on off, supaya kau itu ngerti Alkitab. Ya. Ya memang di mata ya, memang di telinga teman-teman muslim, sebagian muslim di bawah ini kami itu terlihat cerdas ya. Tetapi mereka itu kan nggak ngerti juga Alkitab. Jangan kejang-kejang ya. Tolong kamu jangan kejang-kejang ketika kebodohanmu memahami Alkitab itu saya telanjangin. Tolong ya. Tadi kan kamu sudah memohon ya, meminta saya untuk menjelaskan. Sekarang giliran saya menjelaskan. Nah, giliran kamu itu mendengarkan saya menjelaskan. Gitu. Jangan kejang-kejang ya, diminum dulu air putih kalau ada di situ. Kalau ada udah mulai dia kejang-kejang ini. Ya udah host, saya turun ya. Nanti takutnya dia ini nggak bisa tidur, kejang-kejang masuk rumah sakit ya. Terus masuk UGD, saya juga yang kena. Itu. Ya udah saya udah jelaskan. Pelan-pelan dulu, dasarnya dulu saya jelaskan. Baik, terima kasih Bang Don't Worry ya dengan tanggapannya juga. Ini bagus juga ya, penting. Baik, jadi itulah Bang Don't Worry ya. Ini penting untuk aku sampaikan juga kepada teman-teman Kristen ya. Mungkin banyak daripada Kristen yang belum mengerti juga tentang Bible-nya, itulah ya. Padahal udah aku jelasin barusan tentang ini sih, enggak susah isi sebenarnya. Cuma mungkin banyak daripada teman-teman Kristen ni ketika membaca Bible enggak teliti, enggak jeli dalam membaca Bible. Tapi enggak apa-apa, ya. Walau bagaimanapun harus aku jelaskan juga kepada kalian sekali lagi ya. Jadi pertanyaan yang dilemparkan oleh host kita kan, pertanyaan yang dilemparkan Yesus berdosa, betul kan? Yesus berdosa di Lukas 15:18 gitu kan pertanyaan. Kan udah aku jawab tadi. Di situ jelas dikatakan tinta merah itu tinta merah lu. Yang ngomong di situ Yesus, bukan aku. Yang ngomong adalah Yesus di situ. Nah kan? Nih, ini tinta merah lu. Yesus mengaku dosanya. Yang ngomong bukan aku. Yesus mengaku dosanya. Di sini. Nih, walaupun ini perumpamaan, tapi harus kalian memahami dengan Bible sendiri. Yesus mengaku dosanya sebab tidak ada selain daripada Yesus memanggil dia Bapa. Aku anak, anak dan bapa dan anak di Bible. Anak itu merujuk kepada Yesus, perumpamaan itu merujuk kepada Yesus, dan bapa itu kepada bapaknya Yesus. Paham ya? Gampang kau memahami ini, enggak susah-susah masih. Nah kan? Yesus mengakui, aku ini tinta merah. Untuk pengetahuan Kristen yang jemaah sekolah minggu, tinta merah itu yang berbicara adalah Yesus, ya. Yesus yang ngomong. Ngerti ya? Tinta hitam tu bukan, tinta merah tu Yesus, supaya lebih mudah untuk membaca Bible. Nah, aku ni Yesus, sebab yang ngomong kan Yesus, tinta merah. Akan bangkit. Dah kan? Aduh, sebentar. Yesus ni akan bangkit apa? Bangkitlah dia, bangkitlah, bangkit tu bangun dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa katanya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Adik, adik,